Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Proyek Mata Kuliah Biologi dan Molekuler yang beranggotakan Mutiara Habab, Nabila Aprilia, Anjeli Rizkiatus Zahro, Julia Eva Fadila, dan M. Kodri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan poster yang telah kami buat yang berjudul Sindrom Klinefelter. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Julia Eva Fadila. Kepada saudari Julia, dipersilahkan. Baik, langsung saja. Yang penjelasan pertama yaitu penyusunan karyotype dilakukan dengan menyusun pasangan kromosom dari yang terbesar hingga yang terkecil berdasarkan kemiripan bentuk dan ukurannya. Agar dapat bernilai sebagai data penelitian, karyotype harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis karyotype terutama berfokus pada variasi panjang lengan kromosom, variasi panjang total komplement haploid kromosom, indeks asimetri, variasi bentuk dan struktur kromosom, klasifikasi kromosom, dan rumus karyotype. Adapun alat yang digunakan yaitu gunting, lem perekat, dan kertas A4. Bahan yang digunakan pada identifikasi ini adalah karyotype normal kromosom manusia dan karyotype abnormal sindrom Klinefelter. Pertama-tama yang harus kita lakukan untuk kegiatan ini yaitu disiapkan alat dan bahan, digunting tiap kromosom dari lembaran data mentah yang telah diberikan, disusun tiap kromosom secara berpasangan, dan disesuaikan dengan tiap nomor pada karyotype normal kromosom manusia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anjeli. Penyakit atau sindrom Klinefelter adalah kelainan kromosom yang ditandai dengan adanya tambahan kromosom X pada karyotype laki-laki 47,XXY. Dalam keadaan normal, manusia memiliki total 46 kromosom di setiap sel. 2 di antaranya bertanggung jawab untuk menentukan jenis kelamin. Kedua kromosom seks ini disebut kromosom X dan Y. Kombinasi kedua kromosom seks ini menentukan jenis kelamin seorang anak. Wanita mempunyai 2 kromosom X, yaitu XX, dan laki-laki mempunyai 1 kromosom X dan 1 kromosom Y, yaitu XY. Pada sindrom Klinefelter, masalahnya disebabkan oleh perkembangan jumlah kromosom yang tidak normal. Biasanya, pria dengan sindrom Klinefelter dilahirkan dengan 47 kromosom di setiap selnya. Kromosom tambahan adalah kromosom X. Hal ini berarti dibandingkan dengan keadaan normal yaitu kombinasi kromosom XY, pria ini mempunyai kombinasi kromosom XXY. Karena orang dengan sindrom Klinefelter mempunyai kromosom Y, maka mereka semuanya adalah seorang pria. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Kodri. Kepada M. Kodri dipersilakan. Secara klinis, sindrom Klinefelter memiliki 5 tipe. Tipe 47,XXY, tipe 46,SY, tipe 48,XXY, tipe 49,XXY, dan tipe 48XXY. Dalam hal ini, jenis sindrom Klinefelter adalah tipe 47XXY. Pada tipe ini, alat kelamin luar seringkali dapat dibedakan dengan jelas, namun perkembangan penis dan skrotum tertunda. Kelainan pada penis dapat berupa hipospadia dan tali pusat, serta mikropenis atau bentuk penis normal namun ukurannya lebih kecil. Prostat lebih kecil dari biasanya karena kekurangan testosteron.
Pada sindrom ini, perkembangan seksual sekunder tertunda dan distribusinya biasanya terjadi pada perempuan. Pembesaran payudara terjadi karena adanya peningkatan bahan kolagen pada ruang interglandula. Selama masa prapubertas, tidak ada kelainan signifikan pada kadar gonadotropin atau testosteron. Selama masa dewasa, kadar FSH, Follicle-stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, sering meningkat, sedangkan kadar testosteron seringkali lebih rendah dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan fisiologi testis dan kekurangnya mekanisme umpan balik, penghambatan atau GGT, glukosa toleransi tes toleransi glukosa yang tidak normal, dan DM atau diabetes mellitus banyak ditemukan pada sindrom Klinefelter. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bila Aprilia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelainan Klinefelter sering ditandai dengan kegagalan testis yang progresif, menyebabkan azospermia, ginekomastia, dan tanda-tanda defisiensi androgen lainnya. Sebagian besar usus sindrom Klinefelter muncul setelah masa remaja. Sindrom Klinefelter pada anak akibat kelainan genital sangat jarang terjadi. Testis kanan dan kiri sulit dipalpasi karena terletak di daerah praskrotum. Ciri-ciri sindrom Klinefelter adalah kegagalan testis primer dengan testis kecil, azospermia, hipogonadisme, hipogonadotropik, postur tinggi dengan badan normal, ginekomastia penis kecil, rambut kemaluan sedikit, sindrom metabolik, osteoporosis, gangguan kejiwaan, defisiensi hormon pertumbuhan, prolaps katup mitral, kesulitan belajar, sosial, dan perilaku. Sangat sulit untuk membuat diagnosis tanpa memeriksa kromosom. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tes diagnostik untuk alat kelamin anak dengan struktur yang tidak jelas sangat beragam. Diagnosis sindrom Klinefelter sulit ditegakkan pada masa kanak-kanak. Mereka biasanya dilahirkan dengan fenotip normal, meskipun dalam beberapa kasus menjadi ambigu secara seksual. Diagnosis biasanya baru dapat ditegakkan pada usia 30-an ketika mencari penyebab infertilitas. Hanya 10% kasus yang dapat diidentifikasikan sebelum pubertas. Diperkirakan 50 hingga 75% pria dengan sindrom Klinefelter tidak terdiagnosis ultrasonografi atau USG. Adalah teknik yang paling umum digunakan untuk mendeteksi anomali organ dalam karena menghasilkan gambar yang jelas tanpa memerlukan pembisuan atau anestesi dan bahan kontras yang mengandung radiasi. Pasien dengan sindrom Klinefelter disarankan untuk menjalani pemeriksaan hormonal di usia yang lebih tua. Pasien dengan sindrom Klinefelter dapat mempertahankan fungsi hipofisis gonad normal pasca kelahiran hingga pubertas. Meskipun fungsi endokrinnya telah berkurang sejak masa janin, pada usia 12-14 tahun, kadar FSH dan LH biasanya tidak meningkat. Hal ini disebabkan oleh disfungsi sel Leydig dan tubulus seminiferus. Diagnosis utama pasien dengan sindrom Klinefelter mencakup tes analisis kromosom. Baiklah, mungkin sekian presentasi poster dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.